kabarnya anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Kita urusan dulu anak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kelas, Bu. Kelas Ratul Qalbi ya? Ya, Bu. Ratul Qalbi. Kira-kira kenapa dia tidak masuk? Sakit. Oh, sakit. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oh ya. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit hari ini semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, kalian masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Saya, Bu. Silakan. Dan penganiayaan. Ada yang lain? Saya, Bu. Kisos dan kafarat. Kisos dan kafarat. Alhamdulillah ingatan kalian masih bagus. Dan kemudian sebagai penyemangat kita, Ibu ingin kalian menyanyikan salah satu syair yang terdapat di kitab Ta'limul Muta'allim. Sampai hitungan ketiga, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ijarat wala taksar wala tughfiran panadamatul uqabai mayyatakasalu rajin-rajinlah kamu jangan malas dan lalai penyesalan berkepanjangan bagi orang malas-malasan. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang hudud dan hikmahnya. Yang harus kita capai pada materi ini adalah 3.2 menganalisis ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya. 4.2 menyajikan contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hukum hudud. Dan indikator pencapaian kompetensi kita pada materi ini adalah 3.2.1 menjelaskan pengertian hudud, 3.2.2 mengklasifikasikan macam-macam hudud, 3.2.3 menganalisis ketentuan hukum Allah tentang hudud, 3.2.4 menyimpulkan hikmah diberlakukannya hudud, 4.2.1 mempresentasikan contoh analisis hasil pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan hukum hudud. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning, kalian diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian hudud dan hikmahnya dengan baik dan benar. Yang kedua, mengklasifikasikan macam-macam hukum hudud dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis ketentuan hukum hudud dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan hikmah diberlakukannya hudud dengan baik. Dan yang kelima, mempresentasikan hasil analisis pelanggaran ketentuan hukum hudud dengan baik dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada materi hari ini adalah Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok
Kemudian silakan satu kelompok bisa jadi 4 atau 5. Kemudian silakan kalian diskusikan materi yang akan diberikan dengan materi yang berbeda. Silakan kalian keluarkan buku pelajarannya masing-masing. Dan untuk mendekatkan pengetahuan kalian tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan slide gambar. Silakan diperhatikan baik-baik. Silakan menghadap ke depan. Silakan perhatikan gambar di depan kalian. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Ada yang tahu gambar pertama itu tentang apa? Saya Ibu, tentang kabasa. Saya Ibu, terciduk. Terciduk. Ada yang lain? Pergok. Pergok. Terus kalau gambar nomor 2 ada yang tahu? Saya Bu, botol minuman. Botol minuman apa? Miras Bu. Kalau untuk gambar yang ketiga itu tentang apa? Pencari. Silakan kalian mulai berdiskusi. Untuk kelompok 1, kalian mendiskusikan tentang materi pengertian hudud. Kemudian silakan kalian kelompok 2 berdiskusi tentang macam-macam hudud. Paham semua? Paham Bu. Silakan kalian mulai berdiskusi. Ibu berikan waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan. Al-haddu fil asli ay syai'ul hajizu baina syai'ain. Artinya, had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Sedangkan menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tidak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila syabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa ini, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Macam dari hudud yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi adalah: yang pertama zina, 2 kodak atau penuduh zina, 3 mencuri, 4 meminum khamar, 5 murtad, 6 bulan atau pemberontakan, dan yang terakhir adalah hirabah, mengambil harta orang lain secara kekerasan. Demikianlah presentasi kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentase dari kelompok 2. Mungkin ada dari kelompok 1 yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Saya Bu, apakah
apakah kasus LGBT tidak termasuk dari bagian hudud? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Mohon maaf, kami belum mendapatkan referensi jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga kami belum bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Karena kelompok 2 tidak bisa menjawab, bahwa kaitannya dengan kasus LGBT itu sebenarnya memang harus menjadi bagian dari hudud itu sendiri. Cuma mungkin karena penulis buku materi yang kita pakai jadi belum memasukkannya ke dalam pembahasan tersebut. Itu saja. Saya paham? Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 atas hasil diskusi mereka. Baiklah, diskusi kita sudah selesai. Silakan ditutup kembali bukunya dan Ibu minta tempat duduk kembali seperti semula. Setelah diskusi tadi, kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Ibu mau kita sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Silakan Putri. Kesimpulannya, hudud adalah hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Ada yang lain? Saya, Bu, macam-macam hudud: 1. Zina, 2. qadzaf atau menuduh zina, 3. mencuri, 4. meminum khamar. Silakan, ada yang lain lagi? Saya, Bu, bugot dan hirabah. Ya, betul sekali. Kemudian adapun hikmah dari berlakukannya hudud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia supaya tidak terjerumus kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa bagi pelakunya. Silakan kalian masukkan kembali bukunya ke dalam laci meja. Kemudian Ibu akan mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian pada materi kita hari ini. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Kemudian Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan lembar tes yang Ibu bagikan tadi dikumpulkan kembali di depan ya, di meja Ibu. Silakan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menambahkan sedikit bahwa kaitannya dengan hudud, bahwa Allah menetapkan peraturan-peraturan seperti hudud itu ada maksud dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dan mungkin andaikan tidak ada peraturan, hukum, sanksi di dalam kehidupan kita ini, mungkin kita tidak tahu kehidupan manusia ini akan seperti apa. Pasti akan kacau balau, berantakan dan tidak teratur. Selanjutnya untuk pertemuan pada minggu depan, silakan Ibu akan memberikan tugas untuk membuat resume materi tentang zina
berzina dan minum khamr. Silahkan kalian buka buku paket yang kalian pegang pada halaman 23. Kalian paham?